jika dalam pembuatan sebelumnya tadi dalam membuat proposal dan juga artikel itu ada pedomannya, mengupload pun juga ada pedomannya. Gimana sih Kak cara mengupload artikel itu? Apakah ada situs-situs tertentu? Apakah ada yang situsnya memang sudah terakreditasi nasional maupun internasional? Ini kita bakal bahas di slide ini. Nah, jadi dalam membuat jurnal itu ada tingkatannya. Kalau dalam pendidikan itu kan seperti SD, SMP, SMA, dan sampai jenjang kuliah. Di jurnal pun juga ada tingkatannya, dan itu telah diatur dalam undang-undang yang tentang pembuatan jurnal. Itu sudah diatur dalam Arjuna dan juga Sinta. Apa sih Arjuna dan Sinta? Bukan ini ya, cerita fiksi ya, tapi memang ada singkatannya sendiri. Jadi Arjuna itu tempat akreditasi jurnal nasional, sedangkan Sinta adalah Science of Technology Index atau tempat penilaian suatu jurnal. Sedangkan ada lagi yang namanya tuh Garuda. Garuda rujukan digital, itu jadi menampung semuanya, buku, artikel, dan masih banyak lagi gitu. Dan kalau misalnya Arjuna ini dia seperti tempat menyimpan jurnal, Sinta ini tempat penilaiannya. Nah, kalau mengupload jurnal itu penilaiannya bagaimana? Ada mulai dari jurnal 1 sampai 6. Berikut ini adalah tingkatan jurnal. Jadi ada dari tingkatan 1 itu dari 85 sampai 100, 2 70 sampai 85, dan begitulah sampai seterusnya. Next. Jadi gambarannya gini ya. Untuk tingkatan jurnal internasional itu nilainya Sinta 1 dan Sinta 2. Sedangkan untuk yang nasional aja tingkatan 3 sampai 6, dan ini biasanya berbayar. Tapi jangan tekan dulu dong, kalian mau buat artikel nanti disuruh upload Kak, gimana Kak? Bayar, dan bayarannya pun tidak murah ya. Untuk jurnal 1 itu sampai 2 itu sekitar 15 jutaan, 20 ya. Sinta 3 itu sekitar hampir 1 juta, 600-an. Kalau Sinta 4 itu mulai turun sampai ke 6. Tapi tenang aja, kalian jangan tegang dulu karena ada yang gratis. Tenang. Jadi kalian sudah, aduh Kak, bayar wisuda aja sudah mahal banget. Masa kita mau ngupload jurnal harus bayar lagi? Tenang, ada yang gratis. Nanti silahkan konsultasi lagi di sesi selanjutnya. Oke, next. Nah, kan kita langsung bagaimana sih caranya mengupload jurnal? Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah buka mesin pencari. Mesin pencari itu apa aja? Google. Ada lagi yang tahu? Yahoo. Ada lagi? Oh, ada lagi? Oke. Gitu ya. Tapi kalau saya itu lebih sukanya, oke, ini tips dan trik buat kalian yang suka mencari. Tapi apalagi yang buat jurnal penelitian ataupun mau buat proposal, ini saya saranin namanya Microsoft Bing. Oh, saya di sini malah ngiklanin ya? Enggak, soalnya di sini ada ChatGPT yang mana bukan berarti kalian harus kopas ya, tapi memudahkan kalian dalam mencari jurnal. Jadi nggak perlu lagi tuh buka yang kayak situs-situs jurnal kayak Google Scholar atau Akademia. Jadi ada chatnya itu, kalian tinggal chat, tolong carikan jurnal nasional, nanti langsung ditunjukkan. Kalau bisa langsung ke khususnya kayak tolong carikan jurnal internasional tentang pendidikan, itu nanti dia langsung mencarikan. Dan misalnya nih ada 2 laptop, kalian mengetik kata yang sama, itu nanti keluaran hasilnya beda gitu. Makanya saya suka menggunakan Microsoft Bing. Nah, nanti kalau kita kembali ke topik, jadi Sinta. Jadi nanti pas di mesin pencari itu ketik aja Sinta, klik yang Kemendikbud yang ini, yang atas. Nanti klik, setelah itu nanti gambaran websitenya seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau misalnya nggak seperti ini jangan mau ya, takutnya nanti aneh-aneh ternyata laptop kalian nggak bisa dibuka dan harus diservis gitu. Jadi hati-hati dalam membuka website. Pastikan Sintanya yang Kemendikbud, karena memang ada website-website tertentu yang memang dia bukan di website resmi dan sangat berpotensi sekali untuk terjadinya kerusakan pada software gitu.
Jadi hati-hati. Nah, selanjutnya ini sebenarnya lebih enak kita praktek sih, tapi ini lihat gambarannya dulu ya. Jadi nanti di bagian view itu yang ada tanda panahnya, itu nanti kalian ada dikasih banyak pilihan, artikel, penulis, jurnal, buku, dan masih banyak lagi. Pilih yang jurnal. Terus karena kita notabene ini pendidikan, olahraga, ketik nanti kata kuncinya itu pendidikan. Kalau misalnya ada yang mau laptop bisa langsung praktek. Kalau bisa mau, ya jadi langsung praktek. Jadi kita langsung supaya lebih sambil belajar sambil praktek itu lebih enak. Tapi kalau misalnya nggak pakai Microsoft Bing juga nggak apa-apa, Google juga bisa, Yahoo juga bisa. Yang penting klik Sintak, habis itu yang Kemendikbud, yang birunya itu ganti jurnal, kemudian ke kata kuncinya itu pendidikan. Oke, mau ini lanjut atau nunggu dulu teman-teman? Lanjut. Oke, next. Nah, setelah terbuka, nanti tampilannya seperti ini nih. Itu website di bawahnya itu ada lagi, tapi saya potong karena kebatas layarnya. Jadi nanti di bagian atasnya itu ada tulisan filter. Karena yang bagian websitenya ini yang bawahnya itu biasanya Sinta 1, Sinta 2, dan yang Sinta yang tinggi-tinggi. Jadi untuk supaya kita nggak cari satu-satu, kita filter dulu supaya kita memudahkan mencari Sinta yang udah aja dulu gitu. Kan kita masih mahasiswa ya, cari yang udah dulu. Nanti kalau misalnya profesor barulah bisa ya. Tapi kalau kalian memang punya penelitian saintifik nggak apa-apa, Sinta 1, 2 juga boleh. Tergantung kalian mau Sinta yang mana. Oke. Pas diklik yang filter, nanti ada kita disuruh milih nih. Kalian mau cari Sinta yang mana? Yang paling atas. Nah, ini saya pilih Sinta yang 5 itu diklik, Sinta 5-nya, terus saya pilih yang education. Nanti keluarnya itu gambarnya seperti ini. Nah, ini paling atas. Saya klik yang paling atas. Nah, ini kan ada ya, ada Google Scholar, website, sama editor. Nah, pilih yang website. Setelah pilih website, nanti langsung dibukakan ke websitenya. Lanjut, ini kelihatan ya Sinta 5-nya tentang progres pendidikan. Nah, ini websitenya. Dari Sinta langsung buka ke website yang memang menyediakan tempat mengupload jurnal. Nah, terus sebelum kita mengupload jurnal, pastikan kita register. Jangan sampai kita mau ngupload jurnal tapi kita bingung, belum masuk gitu, register. Nah, kemudian kita klik register. Setelah itu di sini pakai bahasa Inggris. Kak, saya nggak bisa bahasa Inggris, nggak apa-apa. Ini ada saya contohkan. Coba. Nah, ini contohnya. Yang di bagian profil itu nama depan sama tengah. Kalau misalnya kalian punya kosa nama 3 kata. 3 kata. Misalnya saya kan Anis Wahadatul Meklah. Jadi Anis Wahadatul, nama terakhir saya di bawah. Kemudian yang di bagian ketiganya itu biasanya instansi. Kalian dari instansi mana? Universitas apa gitu. Nah, instansinya tulis Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Asal di paling bawah lagi itu Indonesia. Itu negaranya. Kemudian email, kemudian username, setelah bawa username-nya, password, kemudian diulang 2 kali gitu. Nanti hampir di setiap website itu sama seperti ini, dan cuma website yang tadi. Nah, setelah kita registrasi, maka kita sudah login dong. Nah, sebelum kita mengupload, dipastikan kita itu mempunyai template. Dan biasanya ketika kita mengupload jurnal di sebuah website, itu disediakan template yang harus kalian masukkan. Nanti kita praktekkan juga bagaimana sih caranya memasukkan jurnal kita, menyesuaikan jurnal kita dengan template yang telah disediakan oleh websitenya. Biasanya letaknya itu di bagian tengah, sebelah kiri, sebelah kanan. Nanti ada tulisannya seperti ini, artikel template. Pilih yang MS Word, obvious. Oke, next. Nanti gambarannya itu seperti ini. Emang rata-rata dia bahasa Inggris, abstrak itu bahasa Inggris, dan pastikan ingat lagi ya kalau bahasa Inggris itu dia harus italic. Tahu kan italic? Ini miringin. Benar.
Nah, ini gambaran aja. Kemudian selanjutnya setelah kita punya template-nya, terus kita sudah registrasi, di sini kita akan melakukan menguploadkan sebuah jurnal. Inilah kira-kira nanti ketika kalian membuka ini tinggal checklist semua aja, nggak apa-apa, itu aman. Nggak usah diartikan lagi ke Indonesia satu-satu. Itu tentang persyaratan kalian dalam mengupload jurnal sampai bawah, bukan lagu ya. Jadi di checklist satu-satu itu, kemudian ada tulisannya next. Nah, setelah itu ini kita mengupload. Nanti di bagian ini kan sudah saya upload ya. Itu namanya memang belum saya ganti. Jadi terus di bawahnya ini ada artikel text from author. Biasanya dia nggak mau di next. Kenapa? Kalian harus klik lagi author. Baru nanti klik, ada optionnya tuh banyak. Pilih yang artikel aja. Kemudian baru dia bisa lanjut ke selanjutnya. Dan continue. Kemudian di sini kita memasukkan sebuah judul dan juga abstrak. Itu yang pertama ini. Ini jurnal saya yang baru. Jadi ini yang saya di atas itu sebuah judul awalannya. Kemudian selanjutnya titel judul penelitian saya. Terus subtitlenya itu saya masukkan judul. Contohnya seperti itu ya. Kemudian di bawahnya itu abstrak. Nah, setelah memasukkan itu di bagian bawahnya lagi, itu ada namanya kontributor. Misalnya kalian membuat sebuah penelitian itu 3 orang gitu kan. Kayak misalnya contohnya semester 7 ini mau ngupload jurnal gitu. Terus total kelompoknya itu ada 3 orang. Jadi nanti penulisnya itu ditambahkan jadi 3. Contohnya nanti seperti ini. Nih, ini pertama kan nama saya. Terus saya mau nambah lagi penulisnya. Terus saya klik add contributor. Nanti di situ ada sama seperti pas kita lagi tadi mengisi nama, data, email. Nanti tulis aja, nanti secara otomatis bertambah ke bagian list of contributornya nanti bertambah. Nah, contohnya seperti ini ya. Nanti tertambahnya penulisnya seperti ini dan ada emailnya gitu. Nanti pentingnya dalam sebuah nama ini kalian harus memastikan nih buat kesepakatan, soalnya nama 1, 2, 3 itu sangat mempengaruhi. Jadi kalian buat kesepakatan yang memang benar-benar ngejalan nanti di sini pada saling nyinggung ya. Nah jadi memang tingkatan 1, 2, 3 itu memang ada penilaiannya tersendiri. Yang paling tinggi itu 1, kedua itu lumayan, 3 itu biasanya cuma kayak misalnya nama-nama yang tinggi gitu, numpang nama supaya dapat kualitasnya gitu dalam jurnal. Tapi pastikan buat kesepakatan penilaian untuk nama pertama sama nama kedua. Itu takutnya sih laki lah bahasa orang gitu ya. Soalnya itu penting banget nama 1 sama nama 2 dan yang ketiga itu dibuat kesepakatan. Nah, setelah itu di paling bawahnya lagi itu kita bisa kita memasukkan kata kunci. Kata kuncinya itu nggak bisa langsung misalnya ini ya, anak saya ketik anak, terus pekerja migran, terus tanggal bimbingan, enggak. Jadi diketiknya satu-satu, anak, enter. Kemudian pekerja migran, enter. Tanggal bimbingan, enter. Baru dia seperti ini. Tapi kalau enggak, kalau misalnya kalian enggak kayak gitu, nanti hurufnya itu jadi 1 kalimat, enggak seperti itu. Ini kan 3 kata ya. Jadi pokoknya setiap ketik kata kunci itu di enter. Nah selanjutnya kita mengkonfirmasi bahwa kita sudah menyelesaikan semuanya, mulai abstrak, upload, terus kontributornya. Setelah finish, nanti kita bakalan ada persetujuan lagi, kemudian selanjutnya lagi. Nah setelah ada gambar seperti ini, maka jurnal kalian sudah terupload. Tinggal menunggu persetujuan dari pihak penyelenggara bahwa apakah jurnal kalian ini diterima atau enggak. Biasanya dikenal dengan LOA,
letter of achievement atau kertas penerimaan bahwa jurnal kalian telah diterima. Bagi yang bayar nanti bisa diselesaikan pembayarannya, bagi yang gratis nanti tinggal menunggu jadwal publikasinya. Itu nanti nama kalian pasti Google itu ada, misalnya ketiknya nama Jihan gitu kan, Jihan. Tahu-tahu muncul paling atas tuh penelitiannya tentang apa, itu bisa nanti muncul setelah upload. Jadi sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan tentang penguploadan jurnalnya, atau mau lihat langsung bagaimana mulai dari pencariannya hingga mengupload? Lanjut ya. Oke, kita lanjut aja. Jadi tolong buka template unit ini, template jurnal. Ini jurnal dari penelitian saya pas gue gitu ya, magang di Malaysia. Ini salah satunya. Nah, ini template-nya, tapi bukan jurnalnya. Nah, pertama kita ini kan template-nya. Kita mulai dari pencarian Sinta ya, langsung praktek. Buka Google sebelah kanan ya, klik Sinta. Oke, enter. Nah, nanti pilihnya yang bagian atas. Setelah itu, nah websitenya seperti ini. Nanti ini bagian author, ganti dulu. Soalnya kalau misalnya author aja itu namanya penulis. Nah, di authornya ganti jurnal, terus cari pendidikan. Ini contoh ya. Contoh bagi yang mau praktik HP juga nggak apa-apa. Nah, setelah ini kan ini lihat bagian bawahnya lagi. Bagus. Nah lihat, ini Sintanya ini ada yang Sinta 1, Sinta 1 kan tinggi banget. Kita mau cari Sinta 5 kan bakal kewalahan. Nah, kita filter dulu bagian atas, klik filter. Kita cari Sinta 5 atau Sinta 1 ya. Tadi kan Sinta 5. Sinta 5 sama 6 tentang education. Coba kita cek filter itu. Nah, ini bagian bawah tadi, ini sudah kelihatan ya, macam-macam, sudah mudah dicarinya. Buat Sinta yang 5, 6 gitu. Karena sudah nggak perlu lagi cari yang terlalu jauh. Nah, setelah kalian sudah menentukan mau ngupload di mana, kalian tinggal klik website. Soalnya langsung terhubung ke websitenya, tinggal registrasi. Kita website. Oh ini di terdeteksi banget. Yang progres pendidikan yang kita di bawah, jadi bawah website ya. Oke, ini yang tadi apa saya di situ ya, bagus. Nah ini lagi sekarangnya, tapi nggak usah register, kita ke bawah lagi. Bawah. Nah ini yang MS Word format itu bagian sebelah kiri ya. Sebelah kiri itu buat template biasanya, dan hampir semua website seperti itu. Nanti pas dibuka, coba klik dua kali. Sepertinya ada yang sahabat sekali atau yang lagi ngebujuk sama pacarnya tadi. Oh enggak ya? Tahu kan video lagi berdua, lagi sama-sama, kangen banget. Sekali lagi kangen berat, tahu-tahu buka videonya gitu. Ini salah satu contoh format dari template-nya. Di sini tapi pakai bahasa Inggris, tinggal kalian coba aja menyesuaikan. Nanti setelah itu baru deh langkah selanjutnya seperti tadi. Gitu. Nah setelah terupload semua nanti tunggu pemberitahuan dari email masing-masing yang telah didaftarkan. Saran saya jangan pakai email kampus. Kenapa? Takutnya nanti setelah kalian lulus, kalian ada keinginan menjadi dosen atau pengajar atau pendidik. Kan sayang tuh misalnya nggak pakai email itu lagi,
terus kalian mau dapat PBB. Kalau bisa pakai email yang kalian pakai sekarang, yang biasa pakai sekarang. Nah nanti pas kalian sudah mengupload jurnal, tinggal menunggu namanya LOA atau revisi dari pihak penyelenggaranya. Setelah itu baru langkah selanjutnya tergantung dari email. Kalau misalnya disuruh bayar ya bayar, kalau memang sudah selesai ya udah selesai. Nanti nama kalian tinggal menunggu jadwal publikasi. Oke. Saya rasa cukup sih untuk tentang cara mengupload jurnal. Kalau kalian tidak menguploadnya, bagaimana kita bisa tahu kalian punya karya? Terus dalam mengupload jurnal pun harus ada step-stepnya, nggak bisa pakai ngasal aja tinggal ngupload ya udah enggak. Jadi ada step-step yang tertentu dan tentunya nanti akan kalian gunakan ketika kalian mau ujian akhir nanti, dan semoga ketika kalian nanti membuat ujian akhir semuanya dimudahkan. Paham ya? Yang lain nanti datang ke prodi minta tolong ngumpul semua, mohon maaf ada yang belum mandi, di situ ada yang mandi, yang kesian itu yang sudah mandi gitu. Jadi jangan sampai kalian nggak tahu cara ngupload jurnal, tahu ngumpul semua di prodi, jangan ya. Atau jangan-jangan di sini pernah pengalaman nih ngumpul di prodi semua, tahu ada yang mandi, ada yang enggak ya? Bukan enggak ya? Oke, ujian dari ya, saya ada kata-kata terakhir sebelum mengakhiri sesi saya. Jadi jadi kata-katanya begini, oke? It's not always easy and it's not always simple, but with enough dedication and habit can be reached. So, if you want becoming the best version of yourself, get up today and start working on it. Jadi kalau kalian memang ingin menjadi tes yang lebih baik diri kalian, lakukan itu sekarang dan saya yakin itu bakalan terjadi. Saya